bagaimana dengan testimoni Gubernur Bali, Imade Mangkupastika terkait pasangan Capres nomor 1 Prabowo Subianto? Sudah ada rekan kita Hairunisa. Selamat siang Hairunisa, silakan dengan informasinya. Ya, Sira Sofian, mungkin kalau melihat bunga kamboja yang ada di telinga saya ini sudah langsung identik dengan wanita-wanita Bali. Saya berada di Denpasar, tepatnya di kantor Gubernur Provinsi Bali. Berbicara mengenai Bali, memang kita tahu Bali menjadi pusat perhatian dunia. Ini bisa dinilai baik, tapi juga buruk. Baik dari segi mungkin Bali tetap dijadikan sebagai destinasi wisata favorit, tapi buruknya ini ada saja ancaman kriminalitas baik dari dalam maupun luar. Nah, sosok pemimpin negara seperti apa yang paling dibutuhkan oleh rakyat Bali agar Bali ini memang selalu bisa disenangi dan disegani oleh masyarakat. Siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Gubernur Bali, Bapak Made Mangkupastika. Selamat siang, Pak Selamat Pastika. siang. Apa kabar, Pak? Baik. Ini sepertinya sedang sibuk karena besok ada perhelatan yang cukup besar ya. Iya, Pesta Kesenian Bali, Bapak Presiden akan hadir dengan sejumlah menteri dan tamu lain. Nah, kita kalau berbicara tentang Bali, Pak, ini jelang Pilpres 2014 yang kita ingin tahu juga adalah bagaimana antusias masyarakat Bali, Pak, menyambut Pilpres, bagaimana kondisi politik yang ada di masyarakat saat ini? Ya, saya kira masyarakat Bali sangat memerlukan kondisi yang kondusif, yang aman, yang damai, yang sejuk. Oleh karena itu saya kira kita masyarakat Bali sudah sangat paham akan hal itu. Apapun yang terjadi dari persoalan-persoalan politik, apapun kita tetap semua menjaga itu. Jadi saya harapkan dan saya kira kita semua berharap bahwa Bali akan tetap aman, damai, kondusif, sejuk, sehingga para wisatawan tetap merasa nyaman datang ke Bali. Apalagi mulai besok kita akan menyelenggarakan yang namanya Bali Art Festival atau Pesta Kesenian Bali selama 1 bulan penuh. Artinya mulai tanggal 13 Juni sampai 13 Juli, di mana itu melewati pemilihan itu ya, voting itu ya, Pilpres itu. Tapi kita tidak mengganggu ya, Pak ya? Ya justru makin semarak saya kira. Ya. Nah, Pak, ini Bapak sudah 2 periode menjadi Gubernur Bali. Tapi satu sisi jelang Pilpres ini Bapak mendapatkan tugas yang bisa dikatakan tidak mudah. Jadi Ketua Steering Komite Tim Pemenangan Prabowo Hatta di wilayah Bali ini. Ini bagaimana Bapak membagi tugasnya, Pak, antara sebagai gubernur tapi juga menjadi tim pemenangan? Bagaimana menjaga profesionalitas dan netralitas yang paling penting? Sebenarnya kerja saya kan tiap hari sebagai gubernur ngasih nasihat orang. Bagaimana supaya damai, bagaimana supaya aman. Ya kira-kira hanya seperti itu saja. Jadi tugas pokok saya adalah sebagai gubernur, jaga Bali. Bahwa di satu pihak saya juga diminta untuk menjadi ketua steering komite pemenangan Pak Prabowo dan Pak Hatta. Saya kira tidak ada masalah. Saya kira saya bisa membagi waktu dan tugas-tugas, tapi bagaimanapun saya fokus kepada pemerintahan. Pak, tadi saya di awal mungkin sempat menyebutkan Bali ini menjadi pusat perhatian dunia gitu ya. Ini sosok pemimpin seperti apa menurut Pak Pastika yang cocok untuk memimpin Indonesia, tapi juga bisa menjaga Bali ini agar menjadi wilayah yang tetap disenangi dan disegani oleh dunia? Ya begini ya, betul tadi bahwa Bali itu adalah pusat perhatian dunia. Tahun lalu kita ada Miss World Competition, ada APEC Summit, ada apalagi WTO Conference, event berskala internasional, event besar, ada Bali Democracy Forum dan sebagainya. Tentu saja kita berharap Bali tetap aman. Nah, saya pikir kita sangat memerlukan pemimpin yang ngerti betul tentang keamanan, ngerti bahasa keamanan, sehingga dengan demikian kita bisa jaga Bali. Dan kemudian Bali juga tujuan wisata internasional, jadi orang mau berwisata itu kalau aman. Syarat pariwisata itu adalah aman dan nyaman. Ya, aman dulu, kalau tidak aman, biarpun nyaman, orang tidak mau datang. Dan itu ada di sosok Pak Prabowo? Iya, saya kira Pak Prabowo punya pengalaman panjang ya. Awalnya kenal Pak Prabowo sejak kapan, Pak? Apalagi saya kenal betul rasanya ya dengan Pak Prabowo ini. Saya sama-sama Taruna Akabri dulu. Kami tamat tahun 74 sama-sama, dan lebih khusus lagi saya pernah bersama beliau tahun 74
bulan-bulan Januari, Februari, sebagai taruna yang ditunjuk, dipilih untuk mengikuti latihan sebagai bentuk muhibah dari kadet ya taruna Akabri ke Australia bersama-sama. Selama bersama Pak Prabowo, Pak Pastika, ini sosok Pak Prabowo ini seperti apa sih Pak, yang mungkin tidak terlihat lah di layar kaca? Mungkin kan secara umum orang tahu Pak Prabowo ini berani, tegas, tapi mungkin ada sosok lain yang masyarakat umum ini belum ketahui. Iya, kesan saya yang sangat mendalam tentang Pak Prabowo itu adalah sangat patriotik, sangat nasionalis, sangat cinta tanah air, dan punya kebanggaan yang tinggi sekali kepada bangsa dan negaranya. Itu yang saya tahu. Nah, ini dari mana saya tahu ya? Ada satu peristiwa sebenarnya. Sewaktu kita di Australia itu sebagai taruna, kita akan diberi uang saku oleh pemerintah Australia ya, karena diperlakukan sama dengan taruna-taruna mereka gitu ya. Waktu itu ada 15 taruna darat, Akabri darat, 1 laut, 1 udara, 1 polisi. Saya dari mewakili Akabri kepolisian. Jadi waktu kita mau dikasih uang saku, allowance namanya, Pak Prabowo menolak itu. Kenapa alasannya? Alasannya kita ini bukan tentara bayaran. Masa kita mesti dibayari mereka? Jadi harga dirinya tinggi sekali. Dan saya salut ya. Jadi beliau ini waktu itu pun, bayangkanlah tahun 74 ya, berapa puluh tahun yang lalu, masih taruna. Ya, beliau sudah punya pendirian yang begitu kokoh, punya semangat yang begitu tinggi, punya harga diri yang begitu tinggi atas bangsa dan negaranya. Sejak muda sudah berprinsip gitu. Iya, prinsipnya kuat sekali. Belum lagi, kita semua tahu ya, kalau kita lagi pesiar di Magelang itu, misalnya taruna dapat pesiar, ada orang sedang nurunkan bendera merah putih, satpam atau apa, beliau langsung berdiri dan hormat. Padahal kita jalan semua yang lain. Nah, itu jadi kita kadang-kadang malu juga sama dia. Jadi dia langsung hormat. Ini kan luar biasa ya. Ini bagi saya sangat berkesan gitu sebagai seorang teman. Luar biasa. Dan saya bangga punya teman dia. Baik, Pak Pastika, ini Pilkada di Bali kemarin kabarnya angka golput lebih dari 20% Pak. Nah, supaya Pilpres ini angka golput di Bali semakin menurut Bapak mungkin bisa menghimbau masyarakat Bali yang sedang menyaksikan acara ini. Ya, tentu saja saya kembali lagi sebagai gubernur ya. Saya berharap seluruh masyarakat Bali berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan ini. Karena ini menyangkut masa depan kita sebagai bangsa dan negara. Dan khususnya Bali sebagai tujuan pariwisata tadi. Baik. Ini kehidupan kita gitu loh. Jangan main-main dengan kehidupan kita. Baik. Gitu. Pak Pastika, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Kabar Siang, dan sayang sekali waktunya sedikit sekali untuk berbincang bersama Pak Pastika. Tapi mungkin setelah ini saya ingin melihat nanti bagaimana persiapan ada kemeriahan yang esok akan diselenggarakan di Bali, yakni Pesta Kesenian Bali yang ke-36. Yang ke-36. Itu yang bisa kami kabarkan dari Denpasar. Kami kembalikan ke studio Sofian Sirah. Baik, terima kasih. Khairunisa langsung melaporkan dari Denpasar, Bali. Dan terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Siang, dan kita kembali menyapa rekan kita Khairunisa dan juga Gubernur Bali Imade Mangku Pastika di Denpasar, Bali. Silakan Khairunisa dengan dilanjutkannya perbincangannya. Ya, Sira Sofian, seru sekali berbincang dengan Pak Pastika ini karena beliau menceritakan banyak sekali sosok-sosok Pak Prabowo yang selama ini orang tidak pernah tahu. Kalau mungkin masyarakat umum secara umum melihat Pak Prabowo ini kan memang latar belakang militer Pak Pastika ya. Sepertinya galak, sangar gitu ya, keras seperti itu. Tapi ada tidak Pak sisi humanisme lain di balik sosok Pak Prabowo yang tegas seperti itu? Ya, saya pertama tadi katakan Pak Prabowo atau Mas Prabowo ini kan patriotik ya. Sudah saya jelaskan kenapa saya berkesimpulan begitu. Yang kedua, beliau cerdas. Pengetahuannya luas sekali. Beliau ini kutu buku loh. Jangan kira. Jadi beliau kutu buku. Kemudian beliau itu tegas. Orangnya tegas. Memang seorang pimpinan militer ya, komandan itu harus tegas. Nggak boleh cengangas-cengenges istilahnya kalau kita di Akabri itu. Nggak boleh begitu. Jadi harus tegas. Memberikan perintah tegas. Supaya anak buah itu tidak ragu-ragu dalam bertindak.
Kemudian beliau itu berwibawa. Lihat aja tongkrongannya kan keren gitu ya. Jadi memang berwibawa. Jadi bagi saya terlepas dari dia calon presiden dan sebagainya, ya saya pikir memang dia berkualitas gitu. Terus satu hal lagi ya, waktu dia melamar masuk Akabri itu, bapaknya itu Pak Sumitro Joyo Hadikusumo itu Menteri Perdagangan loh. Dan beliau ini, iya bukan orang sembarangan. Dan beliau ini kalau mau sekolah di Harvard, di Oxford, di Cambridge, di mana-mana pasti bisa. Kenapa dia pilih masuk Akabri? Bersusah payah, setengah mati di situ, hidup sederhana dan sebagainya. Karena memang kecintaan dia kepada negara dan bangsa. Tadi Pak Pastika juga menyebutkan ternyata di balik wajah tegasnya Pak Prabowo ini gampang tersentuh, Pak. Oh iya, ya jadi begitu beliau lihat orang miskin, itu langsung tersentuh. Contohnya anak buahnya ya, coba boleh tanya deh semua anak buahnya. Itu penghasilannya Pak Prabowo, gajinya semua dikasih anak buah semua. Karena dia tahu anak buahnya hidupnya susah. Itu luar biasa. Batalion itu beliau jadi dandion, yang hidupin batalion itu beliau. Semua orang tahu itu. Semua orang tahu. Jadi beliau itu bukan cari uang, bukan cari kekuasaan, tapi memang ingin membela bangsa dan negara. Jadi saya, ya dari aspek situnya ya, saya sebagai teman tentu saja, satu kembali lagi saya bangga. Jadi beliau patriotik, beliau cerdas, beliau tegas dan berwibawa itu. Pak, tapi melihat kenyataannya sekarang tentu banyak sekali berbagai kampanye negatif maupun kampanye hitam. Mungkin Bapak sebagai sahabat lama, terakhir kapan ketemu Pak Pastika dengan Pak Prabowo? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu waktu reuni para yang dulu kita ke Australia itu. Jadi dengan Pak Wakil Menteri Pertahanan Pak Safri, dulu itu kita pergi tuh, mantan KSAD Agus Tadi, saya dan yang lain-lain termasuk Pak Prabowo dengan kadet-kadet yang menjadi partner kita waktu di Australia. Sekarang menjadi Menteri Pertahanan segala macam mereka. Jadi kita berkumpul di Jakarta reuni. Dan di situ saya ketemu lama dengan beliau. Nah, sebagai sahabat lama atau dalam hal ini juga sebagai Ketua Steering Komite Tim Pemenangan Prabowo Hatta di wilayah Bali, Pak, ada tidak mungkin pesan yang ingin disampaikan paling tidak sebagai seorang sahabat bagi Pak Prabowo yang kerap menerima kampanye-kampanye negatif atau mungkin? Dalam politik itu biasa ya biasa sekali. Saya pun maju 2 kali untuk menjadi gubernur, pasti ada itu yang negatif, yang black campaign. Tapi memang seluruh rakyat itu harus tahu apa sisi negatif dari seorang calon pemimpin, apa positifnya. Asal jangan black campaign. Karena black campaign itu fitnah. Itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu fitnah. Itu jahat. Tapi kalau negatif campaign, kita harus tahu kok. Secara fair, secara jujur, orang yang karena manusia itu tidak ada yang sempurna 100%. Pasti ada kelemahannya. Itulah negatif campaign. Bahwa kita harus tahu, ya. Tapi kelebihannya juga kita harus tahu. Harus akui. Jangan semuanya kurang. Harus kelebihan. Itu menurut saya ya. Jadi saya mohon saya anjurkan sama Mas Bowo, jangan terus terbawa oleh black campaign itu atau negatif campaign. Ya kita jelaskan saja sesungguhnya apa sih yang terjadi. Jelaskan saja kalau menurut saya. Tidak ada masalah kok. Dan beliau, orang kan selalu masalah pelanggaran HAM dianggap dan sebagainya. Kebetulan saya juga di Jakarta tahun 98 di Mabes Polri. Jadi saya tahu juga apa sesungguhnya yang terjadi. Beliau ini sebenarnya semangatnya memang ingin menyelamatkan bangsa dan negara. Tapi beliau tidak pernah memerintahkan orang harus dibunuh, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi saya tahu persis itu tidak ada. Pak Pastika, ketika nanti andai kata Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa ini terpilih, diberi kepercayaan oleh rakyat menjadi presiden dan wakil presiden 2014 hingga 2019. Menurut Pak Pastika, apa yang perlu dijaga dan apa yang perlu dikurangi ketika beliau ada satu hal ya. Tentang Pak Hatta dong, nggak fair boleh, kalau saya. Tentang Pak Hatta, karena kabarnya juga berteman baik dengan Pak Hatta. Iya, saya ini kan
besarnya di Palembang ya, SMP, SMA saya di Palembang, saya masuk Akabri juga dari Palembang. Jadi saya sudah makan dan minum di Sungai Musi itu. Jadi beliau orang Palembang, saya tahu persis juga track record beliau. Beliau ini juga orang hebat, sangat pintar, dan kebanggaan orang Palembang itu ya dua saja. Satu masuk Akabri, satu masuk ITB. Nah, jadi beliau ini masuk ITB. Itu hebat. Kebanggaan juga. Kebanggaan luar biasa. Dan saya kalau ketemu beliau selalu pakai bahasa Palembang. Dan kita harus akui ya, pembangunan ekonomi kita itu bidannya, arsiteknya itu beliau. Kita coba lihat MP3EI misalnya, yang sekarang sedang berjalan, itu beliau. Kita tahu semua. Ya, dari mulai perencanaan awal kan di Tambak Siring tempatnya. Jadi kita tahu. Jadi bagaimana proses itu dan bagaimana konsistensi beliau untuk memajukan Indonesia luar biasa. Jadi menurut saya ya pasangan ini ya oke lah. Itu yang kita perlukan gitu kira-kira. Pak Pastika tadi menyebutkan Bapak pernah di Jakarta, di Mabes Polri, kemudian Bapak sedikit banyak juga tentu tahu tentang peristiwa 98. Pak, ini isu yang sangat sensitif, mungkin akhir-akhir ini diangkat ke publik. Tapi Bapak pandangannya seperti apa terkait peristiwa Mei 98 itu? Sebatas yang Bapak ketahui. Jadi begini ya, setiap masa, setiap zaman itu punya spiritnya sendiri. Itu yang namanya semangat zaman ya. Kita bicara sekarang dengan bicara tahun 98, bicara tahun 45, itu jelas berbeda. Situasi itu berbeda. Jadi setahu saya beliau ini sebagai seorang pangkostrat ya, yang sangat bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Ya, beliau bertindak dalam rangka itu, dalam rangka tugasnya. Tapi bahwa ada kerusuhan, siapa yang bisa mencegah itu waktu itu? Tidak ada sama sekali. Coba lihat kembali putaran itu, bagaimana people's power itu sedemikian rupa. Tentara misalnya, polisi serba salah, ditembak salah, dibiarkan salah. Suasananya waktu itu memang seperti itu. Memang kacau ya Pak ya? Kacau betul. Nah itulah beliau mengambil langkah. Langkah-langkahnya mengumpulkan pasukannya, siap-siap kalau terjadi sesuatu. Nah, itulah yang dianggap melampaui batas kewenangan. Itu dia, langkah-langkah yang diambil Pak Prabowo ketika dalam peristiwa Mei 98 itu, mungkinkah pimpinan atau atasannya tidak mengetahui Pak? Artinya mungkinkah ia mengambil keputusan sepihak? Ya itu saya tidak tahu persis internal mereka ya. Saya akan kepolisian, jadi itu perlu ditanya sama beliau dan perlu ditanya sama atasannya waktu itu. Terkait adanya isu penculikan aktivis Pak, pandangan Bapak seperti apa melihat isu tersebut? Itu kan sudah masuk pengadilan ya, jadi sudah terungkap. Saya kira keadilan sudah ditegakkan. Orang yang memang bersalah sudah dihukum. Jadi selama ini saya heran juga kalau persoalan itu diangkat terus kepada beliau. Selama ini nggak ada yang angkat tuh, iya kan? Jadi ini artinya hanya karena jelang pilpres? Iya, ini kan semua tendensi politik ya. Jadi kalau kita mau jadi bangsa yang besar ya, ada hal-hal yang patut kita bukan lupakan, tetapi kita pahami. Itu barangkali ya. Bagaimanapun sejarah akan tetap berjalan. Iya, sejarah berjalan kok, sejarah berjalan. Jadi mari kita tatap ke depan. Itu menurut saya ya jauh lebih penting daripada kita saling hujat untuk hal-hal yang sudah lalu, yang sebenarnya belum tentu orang salah. Ya kan? Karena situasi zaman pada saat itu memang memerlukan barangkali tindakan-tindakan seperti itu, preventif, bagaimana harus. Tidak bisa tidak. Ya, saya kira itu akan terjadi terus ya. Tapi ke depan bagaimana kita lebih, menurut saya ya, untuk dalam rangka perlindungan hak asasi, memuliakan manusia itu, undang-undang sudah memberikan berbagai piranti hukum. Masalah juga kita punya Komnas HAM, kita punya peradilan HAM, dan kita harus mendidik para aparat kita itu sedemikian rupa untuk betul-betul paham akan HAM. Kita lindungi mereka secara hukum, tapi juga berikan pelatihan, berikan juga peralatan yang memadai. Ya, jadi kalau dengan peralatan yang memadai, tanpa harus melukai orang, tanpa harus
melakukan hal-hal yang keras bertentangan dengan hak asasi manusia, seharusnya tidak masalah. Jadi ke depan tinggal kita itu tadi komitmen kita akan HAM, pelindungan HAM, kedua bagaimana kita melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Saya kira di situ letaknya. Nah, slogan yang kerap dibawa-bawa oleh Pak Prabowo ingin menjadi macan Asia, Pak. Nah, melihat bagaimana sosok beliau, bagaimana kerja beliau di masa lampau, Pak, Pastika yakin nggak kita bisa menjadi macan Asia kalau Pak Prabowo memimpin Indonesia? Kalau saya pengen kasih tahu, ingin jadi macan dunia. Oh, lebih luas lagi ya, Pak? Iya, kenapa mesti macan Asia? Kalau saya ya, melihat potensi beliau, melihat potensi Indonesia. Kita ini luar biasa loh, penduduk 240 juta lebih. Teritori kita luas, subur. Mineral kita luar biasa, kekayaan alam kita. Ya kalau orang model beliau saya agak yakin ya, termasuk juga dengan Pak Hatta Rajasa dengan konsep yang luar biasa dalam membangun. Memang perlu waktu, tidak bisa serta-merta dalam 1-2 hari. Tapi yang penting kan semangat itu. Baik. Semangat itu, kalau semangat itu ada, saya kira semua bisa kita laksanakan. Oke. Di akhir segmen ini pertanyaan terakhir saya, Pak, mungkin tadi yang belum sempat terjawab oleh Pak Pastika, ketika nanti Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa mendapatkan amanat dari rakyat untuk memimpin Indonesia, apa yang perlu tetap dijaga oleh mereka berdua, Pak? Satu, saya kira komitmennya tadi ya, komitmen untuk tetap mengabdi kepada rakyat, untuk tetap mendengarkan suara rakyat, untuk tetap pada tujuan mensejahterakan bangsa Indonesia secara adil dan merata, tentu saja dengan program-program yang betul-betul membumi, dengan program-program yang betul-betul pro rakyat, pro poor, pro job, pro growth, pro environment, dan juga pro culture. Karena bagaimanapun culture itu adalah kekuatan kita, bangsa Indonesia, dan jaga kebinekaan kita. Baik. Karena itulah kekuatan kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pastika atas kebersamaannya bersama kami. Saat ini kita sudah berbincang banyak. Kita tentu sepakat intinya pesta demokrasi terbesar di negara kita ini harus berlangsung secara damai, tentram, supaya Indonesia memang benar-benar nantinya bisa mendapatkan pemimpin yang bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik lagi. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Veronisa, langsung dari Denpasar, Bali atas ngobrol-ngobrol dengan Imade Mangku Pastika, Gubernur